Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afnida Purnama Hasibuan, salah satu peserta pelatihan peningkatan pendidik PAUD inklusif, dan di sini saya akan melaksanakan pengimbasan untuk mengimbaskan di sekolah kami. Ayo ikuti pengimbasan yang akan kami lakukan berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Uma. Selamat siang Uma. Ya. Apa kabarnya hari ini Uma Soleha? Alhamdulillah. Semangat. Luar biasa. Allahu Akbar. Yes, iya. Baiklah. Di sini saya Ibu Afnida Purnama akan melaksanakan pelatihan peningkatan pendidik PAUD inklusif. Nah, di sini kami menerima ada 4 materi. Salah satunya konsep dasar inklusif. Jadi apa itu konsep dasar inklusif? PAUD inklusif itu kita sebagai lembaga yang melayani pendidikan anak usia dini harus dengan tulus menerima baik itu anak umum maupun anak APD. Apakah Uma tahu itu apa anak APD? Anak penyandang disabilitas. Nah, kita tidak boleh menolak anak-anak yang APD, anak yang penyandang disabilitas. Ada beberapa poin yang harus kita ketahui. Ada 4 materi yang kami terima. Yang pertama, konsep dasar inklusif. Yang kedua, simulasi dasar penyandang disabilitas. Yang ketiga, program pembelajaran individual. Yang keempat, pendidik sadar inklusi. Nah, ini semua berkaitan ya ibu-ibu, Uma Soleha. Berkaitan. Kenapa? Ada 3 poin penting yang harus kita ketahui pada materi ini. Yang pertama kita harus paham dulu apa itu PAUD inklusif. Nah, PAUD inklusif itu seperti saya jelaskan tadi, sebuah layanan yang bisa melayani anak umum dengan anak khusus. Coba siapa Uma yang bisa menjelaskan apa itu anak umum? Anak umum, anak yang tidak memiliki keterbatasan fisik maupun intelektual. Nah, anak khusus yaitu ada beberapa yang harus kita ketahui ya Uma. Ini mohon diperhatikan, yaitu anak-anak penyandang disabilitas, salah satunya yaitu gangguan penglihatan, gangguan pendengaran, gangguan kecerdasan, bakat dan intuisi, kemudian gangguan fisik, gerak dan persendian disebut cerebral palsy. Kemudian ada juga anak ADHD. Kita sering ya menerima dan mendidik anak yang berkebutuhan khusus ini yang disebut dengan anak penyandang disabilitas. Apakah Uma keberatan untuk mendidik anak-anak khusus ini? Tidak ya. Mudah-mudahan ini menjadi amal jariah buat kita semua, karena mereka itu anak istimewa, anak-anak yang sama-sama diciptakan Allah untuk menerima pendidikan tanpa ada yang harus beda-bedakan. Nah, setelah kita memahami, kita juga harus mengetahui jenis-jenis penyandang disabilitas. Ini dia seperti yang saya sebutkan tadi. Kemudian sebagai pendidik kita juga harus memahami dulu. Jangan kita asal caplo, oh ini anak berkebutuhan khusus. Tidak boleh. Tidak boleh kita melabel anak itu tanpa mengetahui instrumen kategori apa si anak ini. Kemudian kita harus mengadakan screening dulu di awal masuk. Kita bertanya kepada orang tua, bagaimana anak di rumah, bagaimana perkembangannya, apakah anak ini sudah dilakukan terapi, ya kan, diagnosanya apa gitu. Jadi sebelum kita memberikan pembelajaran kepada mereka, kita harus melihat dulu kemana jenis anak ini gitu. Nah, dalam mendidik anak penyandang disabilitas itu kita sama dengan anak umum. Kita juga harus menggunakan APE. Apa itu APE? Alat peraga edukatif. Nah, kita bisa menggunakan seperti yang saya sediakan ini, yang kita sediakan ini sama-sama.
Nah, ada seperti kartu pintar atau kartu huruf. Kita bisa menggunakan alfabet, menggunakan simbol-simbol, gambar, kemudian menggunakan kartu-kartu yang kita buat sendiri dengan menggunakan warna-warna yang menarik. Kita juga bisa menggunakan bola, kita juga bisa menggunakan stick dan lain-lain. Nah, untuk menjadi guru yang kreatif dan sadar inklusif, kita harus sadar dulu apa ini kebutuhan si anak. Kebutuhannya di mana, kelemahannya di mana. Nah, minatnya juga di mana begitu. Jadi kita harus sadar dulu apa itu pendidikan inklusif, kemana harus kita bawa si anak ini untuk mencapai minat, bakat belajarnya, kemampuannya. Karena begini ya, Uma Soleha, anak inklusif ini kita tidak bisa merubah mereka menjadi orang yang berpengetahuan, memiliki kepintaran yang luar biasa, kecuali memang anak-anak yang hyper IQ, ya kan, IQ-nya tinggi. Jadi anak-anak ini kita hanya bisa mampu sampai tahap mereka mampu menjadi anak yang lebih mandiri dari sebelumnya, bukan menjadi anak yang pintar, karena mereka sudah memiliki keterbatasan untuk intelektualnya. Jadi kemudian dalam membuat program pembelajaran individual, kita juga harus membuat perencanaannya dulu. Pertama kita mengumpulkan apa? Mengumpulkan panitia, termasuklah melibatkan siapa? Orang tua, para ahli seperti terapis, kemudian kepala sekolah, kemudian siapa lagi? Layanan kesehatan. Nah, nanti kalau kita melibatkan seperti layanan kesehatan, di situ anak-anak penyandang disabilitas ini bisa kita ketahui apa makanan yang boleh dimakan, apa yang tidak boleh dimakan. Iya. Ada yang mau ditanyakan ibu-ibu? Ayo, Oma, ada yang ditanyakan? Semua sudah cukup jelas? Sudah, alhamdulillah. Baiklah, untuk materi hari ini yaitu pengimbasan pelatihan pendidikan inklusif sudah saya sampaikan semuanya. Mudah-mudahan kita di sekolah lebih semangat lagi untuk melayani anak umum dan anak khusus kita. Semoga kita menjadi pendidik yang profesional. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Kita tidak pandang materinya, tapi kita pandang keberkahannya. Semoga anak-anak APD ini membawa keberkahan untuk kita dunia dan akhirat. Ya, kita tutup pelatihan hari ini. Semoga kita lebih cerdas, lebih tepat menyikapi bagaimana pola asuh terhadap anak umum dengan anak khusus tanpa ada yang dibeda-bedakan. Bella, saya tutup hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.